Assalamualaikum Bu Siti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak Lagi gimana sibuk? kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa nih Bu Siti? Ini Pak, ya masih sama seperti kemarin, masih persiapan lomba UKS. Oh iya, hari Kamis ya lombanya ya? Iya, hari Kamis nanti. Oh iya. Untuk sore ini apa nih yang mau diobrolkan? Gini Pak, saya ini kan orangnya pemalu gitu. Jadi ketika saya ini tampil di depan forum, saya ini tidak memiliki kemampuan dalam public speaking seperti itu. Jadi kalau saya harus tampil di depan umum, berbicara di forum, terus menyampaikan pendapat, itu saya suka malu, nggak percaya diri. Jadi apa yang saya sampaikan itu kadang-kadang itu antara otak dan mulut itu tidak nyambung, Pak, gitu. Oke, jadi Ibu merasa kurang percaya diri gitu ya ketika berbicara di depan umum. Iya, Pak. Oke. Eh, Pernahkah Ibu suatu ketika itu merasa lebih percaya diri gitu dari sebelum-sebelumnya gitu? Pernah sih, Pak. Itu ketika saya kemarin itu melakukan aksi nyata untuk modul 1.4. Nah, itu karena saya sudah ada persiapan dari awal gitu, dari jauh-jauh hari itu saya sudah mempersiapkan diri, itu rasa dredegnya gitu, itu berkurang, sangat berkurang gitu. Jadi begitu saya ada di forum itu, saya lancar-lancar saja menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, seperti itu. Oh, itu berarti sangat berpengaruh ya terhadap percaya dirian Ibu ya. Iya, Pak. Menurut menurut Bu Siti, kalau di skala dari 1 sampai 10, itu rasa percaya diri Ibu pada saat itu berapa, Bu? Yang saya menyampaikan diseminasi itu, Ya, kalau itu rasa percaya diri saya mungkin di 8 sih, Pak, karena udah wah saya ya. merasa itu perfect lah gitu. Itu saya rasa di 8. Kira-kira eh, apa yang tolak ukurnya gitu, Bu? Apa yang menjadi penilaian Ibu itu 8 gitu? Maksudnya kriteria 8 itu bisa Ibu nilai dari sisi apanya gitu? Itu saya menilai bahwa saya itu ada di posisi 8 itu karena ketika saya menyampaikan materi itu saya tidak ada nervous, semua kegiatan acara apa yang saya sampaikan itu berjalan dengan runtut, sesuai dengan, persiapan yang saya lakukan, Pak. Oke, kalau selama ini yang Ibu alami, kalau Ibu tidak persiapan seperti apa, Bu? Kalau saya tidak persiapan, saya akan gugup, kemudian saya bingung, terus saya nggak bisa ngomong, Pak, akhirnya ketika saya gugup dan bingung, jadi otak saya berhenti berpikir, sehingga saya tidak bisa mengucapkan apa yang akan saya ucapkan gitu. Jadi kayak stuck langsung berhenti gitu. Oh, Nah, begitu. kemudian ketika saya berbicara itu, bahasanya itu nggak teratur gitu loh, Pak. Jadi ketika orang mendengarkan saya berbicara, itu mereka akan sulit memahami apa yang saya bicarakan, karena bahasa saya itu tidak beraturan, seperti itu. Oke. Menurut Ibu, tantangan yang paling sulit itu apa sih ketika berbicara di depan umum? Eee, s ini, mengolah bahasa sih, Pak. Mengolah bahasanya kalau menurut saya itu tantangan yang, paling berat untuk saya, karena kalau untuk mengolah bahasa itu saya membutuhkan, waktu yang cukup lama gitu, sehingga, apa yang saya sampaikan nanti bisa, mudah dimengerti oleh orang lain, seperti itu. Oke. Apa yang Ibu butuhkan untuk bisa lebih baik dalam memilih kata, Bu, atau mengolah bahasa tadi? Mungkin saya, harus banyak belajar, terus saya juga akan banyak mendengarkan gitu. Kebetulan kan ini, apa,
2 orang di sekolah saya itu menjadi tutor gitu kan, tutor di UT gitu. Jadi, saya banyak sih belajar dari mereka ketika mereka itu menyampaikan sebuah, mereka menyampaikan sebuah materi, menyampaikan pendapat gitu. Saya banyak, menyimak dari mereka seperti itu, Pak. Oh, berarti kalau saya berbicara tuh harus seperti ini, itu saya banyak menyimak dari, mereka berdua itu, beliau-beliau yang ada di sekolah. Luar biasa ya. Jadi Ibu terinspirasi dari teman dekat Ibu ya, yang rekan kerja di sekolah ya Bu ya? Iya, Pak, kebetulan itu karena beliau itu sering berbicara di depan forum gitu. Jadi Ya. ketika beliau bicara kok tanpa kayak melihat teks, melihat catatan itu lancar saja gitu. Kenapa saya kok, Iya. ini ya, nggak seperti itu gitu. Iya. Jadi banyak belajar dan mengamati dari situ sih, Pak. Eee, men Kira-kira apa, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan setelah Ibu menemukan orang yang menurut Ibu itu bisa untuk Ibu jadikan teman belajar? Kira-kira langkah berikutnya Pertama, apa? mungkin saya akan sharing dulu, sharing ke beliau, gimana sih caranya biar aku tuh kalau di forum gitu nggak nervous lagi gitu. Terus sama, minta trik tipsnya gitu, gimana cara mengolah bahasa gitu. Selain saya memperhatikan dari apa yang beliau sampaikan, selain dari menyimak langsung, saya juga akan meminta meminta tips dari beliau langsung seperti itu, belajar secara langsung lah, minta ke beliau untuk mengajari saya seperti itu. Oke, luar biasa ya, Bu, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, guru terbaik itu adalah pengalaman ya, Bu, ya. Tapi kalau bisa dari pengalaman orang lain, kenapa dari kita dulu yang harus melakukan gitu ya, Bu, ya. Jadi kan lebih cepat kalau kita, minta pengalaman orang lain gitu kan. Iya, Pak. Apalagi itu teman rekan kerja kita gitu, mungkin akan lebih cair nanti ketika Ibu, berdiskusi tentang cara ber-public speaking gitu ya, Bu, ya. Iya, Pak. Oke. Menurut Ibu, sebenarnya apa sih kekuatan atau modal yang sudah Ibu miliki untuk bisa berbicara di depan umum? Modal yang sudah ada gitu apa menurut Ibu? Modal yang sudah ada, eee, modal apa ya, mungkin, saya setelah mengikuti CGP ini ya, Pak, ya, saya sudah ada sedikit, peningkatan rasa kepercayaan diri saya gitu. Ini udah menjadi kayak kekuatan saya gitu. Jadi ketika, "Oh, ini CGP nih," jadi itu kayak udah wow, itu kayak seperti apa sih, perisai nah lah ya, perisai bahwa, oh karena CGP saya harus berani nih, kayak gitu. Itu sih, Pak. Oke, Kalau jadi untuk saat ini ya, itu adalah kekuatan terbesar saya karena saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. jadi lebih percaya diri ya dari, Mhm. apa namanya, program CGP ini, bahwa kita harus lebih bisa nih dari sebelumnya gitu ya. Itu menjadi Iya, dorongan karena kan kita gitu ya. heeh, kebetulan kan di sekolah itu gurunya banyak ya, Pak, ya. Kebetulan di sekolah Ya. kami itu ada 13 guru dan, memang, baru hanya 2 guru itu yang kepala sekolah dan bendahara itu kebetulan kan beliau ini tutor gitu kan, jadi udah mahir berbicara. Nah, sisanya yang 11 itu ya seperti saya sebelumnya gitu. Nah, kebetulan setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya lebih ada peningkatan di antara teman-teman saya. Jadi, sudah membuat, peningkatan nih untuk kepercayaan diri saya seperti itu. Oke, alhamdulillah saya ikut senang Bu mendengarnya. Oke, menurut Ibu nih, situasi ideal yang seperti apa sih yang Ibu inginkan supaya Ibu bisa percaya dirinya itu bisa benar-benar, maksimal gitu ketika, berbicara di depan umum? Maaf Pak, gimana tadi? Ya, maksudnya itu harapan Ibu atau, situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan nantinya ketika Ibu, eee, Ibu membayangkan Ibu sudah memiliki, kemampuan kepercayaan dirian untuk berbicara di depan umum seperti itu, Bu? Heeh, jadi saya ini, berharapnya ketika saya itu sudah percaya diri, ketika ada event apapun itu ketika diminta untuk misalnya, menyampaikan
berbagi praktik baik seperti itulah ya Pak, berbagi praktik baik atau bahkan ketika kita itu di forum terus, mengungkapkan ide itu saya sudah harus berani dan, saya dapat menyampaikan, kata-kata saya itu, tutur bahasa saya itu sudah tersusun secara rapi. Itu situasi yang sangat saya yang sangat saya impikan gitu, Pak. Saya harus bisa seperti itu. Oke, menurut Ibu, bagaimana cara untuk mencapai tersebut gitu, hal tersebut gitu, situasi tersebut? Pertama, ketika itu sifatnya kayak spontan gitu, Pak, ya. Saya ini harus mengontrol diri saya dulu, heeh, jadi saya harus menenangkan. Pasti kalau pertama kali itu kayak deg 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 gitu kan, ya. Ya, Jadi saya harus, mengkondisikan diri saya dulu, oke. berpikir sejenak, kemudian saya walaupun itu hanya sedikit saja waktunya, tapi ketika saya sudah rileks, walaupun hanya 1 menit, itu sudah membuat saya, untuk berpikir apa yang akan saya sampaikan, seperti itu. Luar biasa. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, selain Ibu merasa rileks itu, ketika Ibu sudah tenang, Ibu akan berbicara lebih lancar, kira-kira ada lagi nggak, yang perlu Ibu lakukan untuk mencapai, kemampuan ideal yang Ibu cita-citakan tadi? Tentunya selain apa, mengontrol diri saya, Pak, untuk mencapai itu semua, saya harus banyak belajar, saya harus banyak, sharing dari teman-teman, minta, pengalaman dari, para ahli yang sudah mahir gitu, terutama teman dekat, karena kalau belajar dari teman dekat itu kan lebih nyaman. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Kak. Oke, jadi kalau bisa saya rangkum, yang pertama rileks, yang kedua, Ibu tadi sebelumnya sudah berkata, mohon maaf Bu, ada gangguan teknis ya. Jadi kalau saya rangkum, yang pertama mungkin tadi Ibu bisa rileks ya, sehingga Ibu lebih tenang dalam menyampaikan presentasi itu. Yang kedua, Ibu bisa sharing kepada orang yang lebih berpengalaman ya, Ibu minta tips and tricksnya gitu kan. Kemudian Ibu juga pernah melakukan persiapan pada saat aksi nyata itu sehingga Ibu bisa lebih percaya diri ketika menyampaikan di depan umum. Itu sudah 3 cara yang menurut saya sudah sangat bagus, Bu. Ibu sudah mendapatkan 3 cara itu. Menurut Ibu itu sudah cukup atau masih ada lagi yang perlu dikembangkan, Bu? Saya rasa untuk saat ini itu sudah cukup membantu saya, Pak. Oke. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi nanti ketika saya ini harus berbicara di depan forum dan itu sifatnya dadakan, saya harus mempersiapkan diri. Kemudian saya harus menyimak isi acara itu apa, gitu kan. Jadi saya walaupun hanya singkat sudah ada persiapan diri seperti itu. Dan kalau untuk diminta untuk berbagi praktik baik itu pasti kan sudah ada rentan waktu. Nah, di situ saya akan mempersiapkannya, kemudian saya akan berlatih dan meminta pendapat dari teman-teman gitu. Saya juga akan belajar dari rekan-rekan di sekolah seperti itu. Oke, untuk yang paling dekat apa, Bu? Maksudnya kegiatan yang Ibu mungkin bisa berbicara di situ, ada nggak kira-kira hal yang paling dekat gitu? Itu ada Kira-kira sih, Kak. apa? Ini kebetulan kan di sekolah kami itu ada komunitas belajar. Nah, melalui forum itu saya akan belajar untuk berbicara, mengolah public speaking saya, Pak, melalui forum itu. Iya. Kapan Ibu akan memulai belajar itu tadi? Mungkin minggu depan, Pak, karena kalau di minggu ini sepertinya pelaksanaan Kombel belum bisa terrealisasi karena sekolah kami kan sedang ada persiapan lomba UKS gitu. Jadi Ya. mungkin minggu depan sudah berjalan seperti biasanya untuk Kombel, seperti itu. Wah, luar biasa nih. Saya jadi penasaran juga bagaimana nanti cerita setelah Ibu belajar nanti. Kalau untuk
orang yang akan Ibu libatkan siapa saja, Bu? Atau yang akan mendukung Ibu? Saya nanti akan meminta kepada kepala sekolah, meminta izin untuk saya berlatih public speaking di dalam, forum Kombel itu. Kemudian saya juga akan meminta, untuk teman-teman itu menilai bagaimana, peningkatan public speaking saya, Pak, seperti itu. Luar biasa, udah lengkap sekali ya, Bu. Saya jadi semakin penasaran ini. Kira-kira apakah Ibu bersedia nanti menceritakan apa progres Ibu ketika Ibu nanti sudah belajar bersama Kombel yang ada di sekolah Ibu? Siap, Pak. Nanti saya akan menceritakan, sejauh mana perkembangan saya setelah, obrolan kita hari ini. Oke, terima kasih banyak, Bu. Semoga Ibu bisa mencapai apa yang Ibu cita-citakan tadi, yaitu bisa lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum ya, Bu ya. Mungkin cukup sekian pembicaraan kita kali ini ya, Bu ya. Mudah-mudahan minggu depan atau minggu depannya lagi kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hal yang sama. Oke, Mungkin dari siap, Pak, saya. siap. Oke, terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.